ini pekerjaan gembala dan domba atau gembala kambing domba. Oke, saya teruskan. Nah, yang pertama yang kamu perlu ingat, domba itu mendengar suara gembala dan gembala itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi maksudnya gembala itu mengenal kawanan dombanya masing-masing menurut namanya. Ini cukup menarik. Itulah kalau saudara sudah baca buku tafsiran Pastor, dalam muka surat 173, saya katakan di sini dalam ayat yang kedua terakhir, muka surat 173, tidak semua image atau gambaran di dalamnya boleh kita samakan dengan apa yang sebenarnya berlaku dalam dunia nyata. Apakah maksud Pastor dalam ayat ini? Kalau kita tahu, saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, kan? Dan setiap pengikutnya, orang yang percaya, kitalah kawanan domba Tuhan. Tuhan kenal kita, dia memanggil kita menurut nama kita. Jadi setiap kita, bahkan dalam suratan Efesus, Pastor pernah khotbah, yang di bawah langit, di atas bumi itu, Allah Bapa yang memberi nama. Jadi itulah saya pernah katakan, kalau kamu satu hari kamu jadi ibu atau ayah, sebab kebanyakan kamu masih muda, remaja, pastikan kamu beri nama yang baik kepada anak-anak kamu. Sebab Tuhanlah yang beri amanah, memberi tanggung jawab kepada ibu bapa, menamakan anak-anak mereka. Tetapi sebenarnya Allah Bapa yang memberi nama. Kenapa nama itu penting? Sebab Tuhan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tuhan mengenal kita secara individu, secara pribadi. Hanya Tuhan yang betul-betul mengenal kita secara pribadi. Jadi apakah maksud Pastor bahwa kalau dalam dunia nyata gembala dan domba, Pastor mau ceritakan ini, nanti saya beri sedikit masa untuk kita bertanya. Kalau orang Israel, kalau dia gembala, kalau dia ada beberapa ekor domba, mungkin tidak susah. Kalau dia ada 10 ekor domba, tidak susah dia kenal nama. Dia boleh beri itu nama pun. Nama kepada setiap kambing atau dombanya. Dia boleh beri nama. Kamu faham maksud Pastor? Dia boleh beri nama lah. Minta maaf kalau ada nama macam apa saja nama. Billy kah? Sebab saya ingat tuh Billy the Lamb, itu satu cerita orang putih. Kalau 10, tapi tadi Pastor sebut tentang Yakub. Yakub memiliki ratusan domba. Tidak mungkin kalau kita memiliki ratusan domba, setiap domba itu kita beri nama. Saudara faham maksud saya? Maksudnya dalam perumpamaan ini, dalam dunia nyata, gembala dan domba kalau beratusan, tidak mungkin gembala itu mengerti atau mengenal atau dapat memberi nama kepada setiap domba yang dia gembalakan. Kalau di dunia reality, betul-betul gembala dan domba. Tapi dalam dunia rohani, kalau Tuhan Yesus adalah gembala kepada kita, kepada orang percaya, Pastor boleh beritahu mungkin berpuluh juta orang di dunia percaya Yesus. Tapi Tuhan mengenal setiap kita satu persatu. Mungkin 100 juta orang percaya Yesus di seluruh dunia atau lebih daripada itu. Tapi Tuhan mengenal setiap dombanya, memanggil mereka menurut namanya. Okay? Macam Pastor sudah berbicara lebih 15 menit. Bagus saya berhenti sejenak. Setakat ini bagaimana? Boleh mengerti? Jelas? Coba kamu tanya kalau tidak mengerti. Memang bab ini bukan senang, walaupun nampaknya macam senang, gembala dan domba. Sila bertanya. Ada yang mau bertanya? Macam ada kawan baru, Xiao Chiang.
kamu ada pertanyaan? Pastor, Ya. kalau yang tukar nama itu macam mana? Tukar nama. Maksudnya kalau kita, ya, ini di dunia nyata lah kan, ya. Tukar nama itu ada perundangan. Kita dalam undang-undang di negara Malaysia, kalau sudah dewasa kita berhak untuk tukar nama. Ada satu surat disebut deed poll. Kita berhak, tapi mesti kena iktiraf seorang peguam yang penjaksa itu ada prosesnya. Jadi kalau dalam dunia nyata di Malaysia pun, kalau kita betul, mungkin ibu bapa kita bagi satu nama yang kita betul tidak suka, jadi kita berhak, kita ambil satu nama dan kita tukarlah. Tapi mesti daftar dengan kerajaan supaya semua diubah lah itu. Bila sudah kerajaan iktiraf, IC, pasport, semua kita boleh ubah. Sebab nama ini sangat penting. Tapi kalau secara rohani, itu bukan terlalu penting. Sebab Tuhan kenal domba-dombanya. Memang kalau kita sudah tukar nama, Tuhan tahu kan. Tuhan memberi kita kebebasan. Kalau nama kita betul tidak bagus, bagus juga kita ganti. Tapi jaranglah orang tukar nama mereka. Memang saya kenal juga beberapa orang yang pernah tukar nama sebenarnya. Itu menjawab pertanyaan kamu kah? Itu ada orangnya. Ya. Ada orang yang dulu nama lain, pas itu bila masuk Kristen nama lain, dia keluar Kristen lagi nama lain, masuk Kristen lagi. Jadi banyak nama. Banyak nama. Jadi, kalau nanti dia mati dalam Kristen, dalam iman Kristen, jadi kalau Tuhan panggil, mana satu nama yang panggil yang terakhir kali kan? Betul, tidak. Ya, kalau dia mati dalam imannya, Tuhan mengasihi setiap manusia. Jadi Tuhan mengenal domba dia. Apa saja nama itu nama itu bukan penting. Soal iman dalam hatinya, sama ada dia percaya Yesus waktu dia mati. Itu yang paling penting, kita pelihara iman sampai saat akhir supaya kita selamat. Itu yang paling penting. Cuma seperti yang saya katakan, nama ini bukan main-main di dunia nyata pun. Sebab identity, bahkan kita punya kerajaan, kamu pergi mana-mana, IC, nanti memohon pasport kalau pergi luar negeri, pergi bayar cukai, pergi beli rumah, beli kereta, semua mesti kamu ada satu nama yang diiktiraf kerajaan. Dan untuk hidup sebagai warga negara yang baik lah, yang bertanggung jawab lah itu. Jangan tukar-tukar nama untuk menipu orang. Sebab ada orang mereka suka tukar-tukar nama, sebab kalau berutang satu orang, nanti mereka lari, tukar lagi nama supaya orang itu tidak dapat kejar mereka. Itu jahat. Begitu kayak itu yang... Ada lagi komen kamu atau pertanyaan? Ya. Boleh? Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan kamu yang lain? Okay. Yang pastor coba jelaskan adalah... kalau dunia nyata, gembala, kalau banyak domba, tidak mungkin seorang gembala itu kenal nama. Bahkan mereka tidak bagi nama kepada semua domba. Coba kamu baca buku tafsiran pastor. Okay? Mungkin beberapa domba kesayangan mereka bagi nama lah. Seperti Billy dan lain-lain. Mereka panggil sebab itu domba kesayangan mereka. Tapi dalam dunia rohani, hubungan kita dengan Tuhan, kita sebagai kawanan dombanya, Tuhan mengenali nama kita. Dia memanggil kita menurut namanya dalam ayat yang ketiga. Dan poin yang ketiga dalam ayat yang pertama tadi, mendengar suara, domba mendengar suara. Gembala itu memanggil domba itu menurut namanya. Dan yang ketiga di sini adalah menuntunnya keluar. Oke. Jadi dalam kiasan ini, pertama-tama domba itu macam di dalam kandang. Macam itu rumah lah, tapi kandang itu kadang-kadang macam satu gambaran macam terikat ataupun terkongkong. Menuntun domba dia keluar, maksudnya Tuhan memberi kita
kebebasan. Kadang-kadang saya lihat ini sebagai simbolik. Bila domba itu keluar menyertai si gembala, dia bebas dari ikatan dunia, dia bebas dari ikatan dosa. Dia keluar, dia dapat bebas bergerak, bukan lagi macam terperangkap di kandang semata-mata. Tetapi Tuhan Yesus menuntun dombanya keluar. Maksudnya nanti kita lihat keluar itu untuk mendapatkan padang rumput. Kalau kita tahu kerja gembala, dia memimpin kawanan domba dia untuk mencari tempat yang ada rumput yang hijau, sebab domba itu suka makan itu rumput yang hijau. Itu saya pun selalu perhatikan itu di New Zealand. Mana-mana saya jalan, saya lihat tuh domba di sering-sering bukit, mereka sedang mengunyah itu rumput. Mereka sedang makan. Itu gembala itu biar mereka berjam-jam di sana untuk makan rumput yang hijau, padang yang berumput hijau. Jadi nanti kita sampai ke situ juga. Oke, nanti saya pergi ayat 4 dulu, baru saya beri kita masa bertanya lagi ya. Ayat 4, jika semua dombanya dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tengok, perhatikan, mengenal suaranya diulangi. Ini kali kedua. Nanti kita lihat 3-4 kali ini dalam bahagian teks 10 ayat yang pertama. Beberapa kali diulangi domba itu mengenal suara gembala. Jadi mungkin pastor terus memberi penerapan. Sebagai orang percaya atau Kristen, yang terutama adalah kita mengenal suara Tuhan Yesus, sebab dia adalah gembala agung kita. Bila dia berbicara kepada kita, kita tahu itu suara Tuhan. Mungkin kalau kita yang masih muda, kalau saya katakan Alkitab ini, firman Tuhan ini, kalau kita yang sudah lahir kembali, bila kita buka Alkitab, kita datang kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita lewat atau melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dan kita harus kenal suara gembala ini. Ini poin yang sangat penting. Mungkin saya boleh katakan sebab ini tahun ke-40. Pastor sudah 39 tahun lebih mengenali Tuhan. Dan saya boleh katakan dalam saya mengikuti Tuhan hampir 4 dekad, 40 tahun depan. Saya pegang dengan ini. Saya mau dengar suara Tuhan. Biasanya melalui Alkitab. Bila saya baca saat teduh, saya dengar suara dia gembala. Suara orang lain saya tidak mau dengar. Dan kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, nanti kita lihat suara orang asing mereka tidak kenal. Kita dapat membezakan atau membedakan di antara suara Tuhan Yesus dengan suara penyesat atau suara si iblis. Mungkin nanti dulu sampai di situ juga. Tapi poin utama ayat emas kita dalam kelas tunas remaja kita adalah gembala itu berjalan di depan mereka dan domba itu mengikuti dia. Saya senang dengan kalimat berjalan di depan mereka. Ini bermaksud Tuhan Yesus gembala kita ini, dia adalah pemimpin kita. Dia berjalan di depan kita. Kalau kita tahu kita domba, sebenarnya kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Apakah hala tuju hidup kita? Apakah makna sebenarnya? Tujuan hidup kita? Or even the meaning of life? Apakah arti dalam kehidupan ini? Sebenarnya hanya Tuhan Yesus